Oke, kita masuk ke sesi 5, kemampuan alami. Pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Ini tabel yang akan kita pakai nanti. Di sini perlu diketahui bahwa hasil kualitatif, hasil yang di sini itu tidak ada hubungannya dengan hasil yang ada di sini. Jadi ini adalah perhitungan dua kali, namun ditampilkan dalam satu tabel. Hasil kualitatif adalah hasil yang dibandingkan dengan diri Anda sendiri. Hasil kuantitatif adalah hasil yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi angka 136 ini bisa dilihat di teman lain. Misal yang sama-sama analisa, oh kreativitas di tempat saya 136, di teman 140, seperti itu. Jadi artinya lebih tinggi punya teman karena 140. Kemudian di sini kreativitas, jelas ya, kelihatannya nggak ada masalah. Kepemimpinan jelas, kemudian psikologi juga jelas. Analisa ukur, analisa ukur itu analisa yang bersifat ukuran, misal panjang, lebar, tinggi. Jadi kalau kita melihat gedung, oh ini kira-kira tingginya 20 meter, oh kira-kira ini tingginya 3 meter, kemudian lebarnya segini. Jadi analisa ukur. Kenapa ditambahkan analisa ukur? Karena ada analisa art, seni gitu. Di sini penalaran secara umum, misal oh ini ada yang salah, ini harusnya seperti ini. Jadi penalaran yang bersifat umum. Penalaran itu ada dua. Di sini ada penalaran logis dan penalaran umum. Kalau penalaran logis itu sifatnya seperti silogisme gitu. Jadi misal mahasiswa itu memakai jas. Kemudian Ani itu memakai jas. Maka Ani adalah mahasiswa, seperti itu. Jadi penalaran logis yang sifatnya logika. Kemudian hitung-hitungan yang bersifat matematika. Berikutnya kemampuan mengelola diri sendiri. Di sini maksudnya gini, saya pengen ada keinginan untuk membuat kita itu bergerak. Misal saya jam ini harus segera bekerja, saya jam ini harus segera belajar, saya nanti bangun jam 1 malam, seperti itu. Jadi kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Kemudian pengendalian diri ini adalah misal saya ketika dalam rapat, oh saya diam dulu, kemudian saya harus menahan diri. Saya ini waktunya untuk bekerja. Jadi intinya pengendalian diri itu hampir sama pengendalian nafsu ya. Jadi bisa menahan diri lah, seperti itu. Kemudian mengelola angka. Di sini agak berbeda dengan matematika. Jadi di dalam matematika itu kan ada aljabar, kemudian aljabar yang segitiga itu apa namanya, kemudian berikutnya. Jadi di dalam matematika kan ada banyak. Nah, mengelola angka itu hampir ke deret, kemudian ke deret aritmatika, barisan, seperti itu. Jadi angka yang bersifat angka-angka, namun bukan keseluruhan dari matematika. Motorik halus ini mengendalikan otot-otot halus seperti jari-jari. Kemudian intinya kalau punya motorik halus, kemudian punya art seni, itu bisa bermain organ, keyboard gitu ya, bermain gitar, jadi tulisannya bagus biasanya ya. Kalau motoriknya halusnya baik, tulisannya bagus. Namun harus disertai dengan art seninya. Misal punya motorik bagus, tapi seninya nggak ada, tulisannya tetap jelek. Terus terang saya tulisannya jelek, nggak punya motorik halusnya. Jadi untuk membuat tulisan bagus nggak bisa-bisa. Kemudian pengamatan, membaca, dan pemahaman. Jadi kalau membaca cepat paham, mengamati dia teliti, detail, kemudian cepat memahami dari bacaan. Kemudian di sini melodi dan musik. Nah, ketika punya melodi dan musik, kemudian punya motorik halus, nah ini bisa gitar gitu. Jadi bisa gitar, bisa keyboard, bisa suling ya. Jadi alat-alat musik biasanya bisa. Kemudian analisa seni, ini hampir sama tadi di atas ya. Kalau tadi analisa ukur, di sini ada analisa ukur.
Kemudian di bawah ada analisa seni. Analisa yang bersifat seni. Jadi bukan misal apa ya, cat. Oh ini rumah catnya bagus. Oh ini punya desain apa, analisa di mana itu nggak berhubungan dengan ukur, berhubungan dengan seni, itu art. Kemudian konsep artistik seni. Nah ini beda lagi. Jadi konsepnya, jadi bisa membuat ini harusnya kalau cat warna ini digabungkan dengan warna ini, nah, seperti itulah. Kemudian membuat sesuatu hal yang bersifat seni. Imajinasi ya apa ya, membayangkan ya. Motorik kasar. Motorik kasar itu pengendalian otot-otot kasar seperti keseimbangan, melompat, berlari, ototnya lebih kuat gitu. Motorik kasar ya itu ototnya besar-besar. Enggak mesti juga. Ini di pengendaliannya ya. Jadi bukan terus motorik kasar ototnya besar, enggak. Jadi pengendaliannya. Jadi pengendalian otot kasarnya lebih kuat. Kemudian pola abstrak. Jelas ya. Abstrak itu enggak jelas. Jadi pola enggak jelas. Pola abstrak seperti lukisan abstrak atau ya seperti itu. Kemudian menggambar. Ini tidak berarti ketika menggambar terus hasilnya menonjol itu langsung bisa menggambar, melukis, enggak. Jadi ketika bisa menggambar, kemudian ada konsep artistik, kemudian ada motorik halusnya bagus gitu, motorik halusnya bagus, baru bisa membuat lukisan atau gambar yang bagus. Jadi ada kemampuan menggambarnya, tapi tangannya itu nggak bisa, bekerja dengan baik, maka ya gambarnya nggak bisa sebagus orang yang tidak, ya iya gitu. Jadi intinya kalau ini menggambarnya ada, kemudian konsep artistiknya seni ada, kemudian motorik halusnya ada, biasanya bisa menggambar. Nah di sini itu agak aneh ya, misal ini seperti ini. Ini sedang 128, kemudian ini kok menonjol 124. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hasil yang di sini itu berbeda perhitungan dengan hasil yang di sini. Hasil kualitatif itu berbeda dengan hasil kuantitatif. Intinya ini angka di sini menonjol itu tidak menjelaskan angka. Jadi ini berbeda perhitungan. Kualitatif itu membandingkan dengan diri sendiri, kuantitatif itu dibuat atau didesain untuk dibandingkan dengan orang lain.